Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Nikade Ayu Indasari dengan NIM 20130111015 dari kelas 4D Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan cara penggunaan dari media pembelajaran yang telah saya buat pada GeoGebra, yaitu mengenai materi menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Baik, langsung saja ke video pembelajaran. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi program linier dengan subpokok pembahasan, yaitu menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Nah, pada pertemuan kali ini yang lebih menarik lagi, Ibu akan menyampaikan materi ini menggunakan bantuan media pembelajaran pada GeoGebra. Namun sebelum menuju ke media pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan terkait kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan juga tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu yang pertama, menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linier. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Kemudian, adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menerapkan, menguji, dan mengembangkan konsep sistem perdaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dalam pemecahan masalah program linier. Dan yang ketiga, menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif dalam permasalahan program linier dengan metode uji titik pojok. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan, menguji, dan mengembangkan konsep mengenai sistem perdaksamaan linear dua variabel, menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian sistem perdaksamaan linear dua variabel, serta menentukan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif dengan metode uji titik pojok. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran GeoGebra yang telah Ibu siapkan untuk dapat membantu kalian memahami mengenai materi menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Ibu harapkan kalian semua dapat menyimak dengan baik penjelasan langkah-langkah penggunaan dari media yang telah Ibu siapkan. Baik, berikut penjelasannya. Baik anak-anak, ini merupakan tampilan awal dari media pembelajaran GeoGebra yang telah Ibu siapkan untuk membantu kalian dalam memahami materi menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok pada pertemuan kali ini. Anak-anak, dapat kalian lihat dalam media ini terdapat beberapa menu yang akan kalian gunakan nanti untuk menentukan nilai optimum. Yang pertama itu ada menu petunjuk. Kalian bisa berikan checklist pada menu petunjuk dan akan muncul petunjuk atau langkah-langkah yang dapat kalian lakukan atau terapkan dalam menentukan nilai optimum pada media pembelajaran ini. Selanjutnya, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang ada pada menu petunjuk untuk penggunaan media ini. Di mana yang pertama, kalian diminta untuk memasukkan fungsi kendala atau perdaksamaan pada kolom yang telah disediakan. Anak-anak dapat kalian lihat kolom berwarna merah ini merupakan kolom yang dapat kalian gunakan untuk memasukkan fungsi kendala atau perdaksamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, dalam hal ini, kalian harus mengingat kembali bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Apakah kalian masih ingat anak-anak semua? Nah, Ibu akan mengajak kalian mengingat kembali bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Di mana bentuk umumnya yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 0, X ditambah Y kurang dari 0, X ditambah Y lebih dari sama dengan 0, dan X ditambah Y lebih dari 0. Nah, di sini misalkan Ibu akan memasukkan perdaksamaan yang pertama yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Dan untuk perdaksamaan yang kedua, Ibu akan memasukkan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, setelah kalian melakukan langkah yang pertama, kalian bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kalian diminta untuk memasukkan persamaan garis yang sesuai dengan fungsi kendala. Nah, kalian harus pahami kembali
Jika pada input box sebelumnya kalian memasukkan tanda perbedaan, nah untuk di persamaan garis, kita berarti mengubah tanda perbedaan dengan tanda sama dengan. Nah, jadi untuk persamaan garis yang pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 8. Kemudian untuk persamaan garis yang kedua, yaitu x ditambah 2y sama dengan 10. Nah, maka akan muncul garis dari dua persamaan garis yang telah kalian input pada input box persamaan garis 1 dan 2. Baik anak-anak, kita bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengetahui langkah-langkah secara manual untuk menentukan daerah penyelesaian. Dan pada media ini, Ibu sudah membuatkan menu untuk memudahkan kalian dalam menentukan daerah penyelesaian, yaitu ada menu lihat daerah penyelesaian. Nah, jika kalian berikan checklist pada menu ini, maka daerah penyelesaian dari fungsi kendala yang kalian masukkan tadi akan langsung terlihat. Nah, gambar berwarna hijau ini merupakan daerah penyelesaian dari fungsi kendala yang kita masukkan tadi. Anak-anak apakah mengetahui kenapa arsiran atau daerah penyelesaiannya bisa berada pada gambar ini, tidak pada daerah yang lain? Apakah ada yang mengetahui? Nah, kalian harus tahu dan ingat kembali mengapa daerah penyelesaian atau arsiran atau gambar hijau ini bisa berada di sini. Itu karena tanda perbedaan yang kita gunakan tadi yaitu tanda kurang dari sama dengan. Berarti daerah penyelesaian itu akan mendekati 0, sehingga arsiran hijau atau gambar hijau ini merupakan daerah penyelesaian dari fungsi kendala yang kita masukkan tadi. Baik anak-anak, kita bisa lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menentukan titik potong dari kedua persamaan garis. Nah, di sini pada media yang telah Ibu buat, sudah disediakan menu untuk melihat titik potong. Jika kalian berikan tanda checklist pada menu ini, maka akan muncul titik potong dari kedua persamaan garis. Nah, ini merupakan titik potong dari kedua persamaan garis. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima, kalian diminta untuk menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Nah, anak-anak, mari kita cermati bersama-sama gambar hijau atau arsiran hijau ini yang merupakan daerah penyelesaian dari fungsi kendala yang telah kita masukkan tadi. Titik pojok berarti titik-titik yang berada di pojok daerah penyelesaian. Nah, sehingga kita dapatkan titik pojok dari daerah penyelesaian ini ada titik A yaitu 0,0, ada titik B yaitu 4,0, ada titik C yaitu 2,4 dan titik D yaitu 0,5. Selanjutnya yaitu langkah yang keenam, kalian bisa masukkan fungsi objektif pada kolom yang telah disediakan. Nah, kalian bisa perhatikan kolom berwarna kuning ini yaitu fx, y merupakan kolom atau input box yang dapat kalian gunakan untuk memasukkan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, misalkan di sini Ibu akan memasukkan fungsi tujuan yang akan dicari yaitu 2x ditambah 3y. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh, kita uji titik pojok yang telah kita dapatkan tadi ke dalam fungsi objektif fx, y melalui menu spreadsheet yang ada pada GeoGebra. Nah, di sini ada dua kolom yaitu untuk kalian memasukkan titik pojok dan untuk mendapatkan hasil atau nilai optimumnya. Kita masukkan satu persatu untuk titik pojoknya. Yang pertama yaitu titik A 0,0, kemudian titik B yaitu 4,0, kemudian titik C yaitu 2,4 dan titik D yaitu 0,5. Nah, selanjutnya kita ujikan titik pojok ini ke fungsi objektif fx, y sehingga kita bisa masukkan pada kolom nilai optimum yaitu fx, y. F
0,0. Yang titik yang kedua yaitu F 4,0. Titik yang ketiga yaitu F 2,4. Dan titik pojok yang terakhir yaitu F 0,5. Nah, sehingga sudah kita dapatkan nilai optimum dari setiap titik pojok pada daerah penyelesaian. Nah, anak-anak, ketika kita sudah mendapatkan hasil atau nilai optimum dari setiap titik pojok, maka kalian bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang ke-8, menarik kesimpulan. Nah, mari kita bersama-sama menarik kesimpulan untuk semua langkah dan hasil yang telah kita dapatkan dalam menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Kesimpulan yaitu nilai optimum dari fungsi objektifnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah 16. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di mana letak titik yang memberikan nilai maksimum? Apakah di titik pojok atau bukan di titik pojok? Nah, pada permasalahan ini, nilai maksimum ternyata ada pada titik pojok yaitu 2,4. Berarti untuk pertanyaan ini, kalian bisa berikan checklist pada menu di titik pojok. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah letak nilai maksimum selalu di titik yang sama? Nah, untuk pertanyaan ini akan kalian bisa jawab ketika kalian lanjut ke langkah yang 9, yaitu mencoba dengan permasalahan yang baru. Nah, anak-anak semua, mungkin sekian penjelasan dari Ibu terkait penggunaan media pembelajaran GeoGebra tentang menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Untuk selanjutnya adalah kesempatan kalian mencoba secara mandiri media yang telah Ibu siapkan. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik yang berisikan beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Dan kalian bisa manfaatkan media ini untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Selamat bekerja pada lembar kerja peserta didik dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok dengan berbantuan media pembelajaran GeoGebra. Ibu harapkan kalian dapat memahami materi ini dengan baik dan besar pula harapan Ibu semoga media pembelajaran GeoGebra ini mengenai menentukan nilai optimum dengan titik pojok dapat bermanfaat bagi peserta didik yang lainnya dan juga bermanfaat bagi tenaga pengajar sebagai sarana penunjang dalam pembelajaran di sekolah. Ibu akhiri dengan parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.